Oke Bella, baca. Oke. Kau baca dulu. Baik Pak, jadi latar belakang saya di sini Pak, perkembangan teknologi. Masker apa buka? Mudah-mudahan kamu dapat virus. Ya, Pak. Perkembangan teknologi di era ini sudah berkembang pesat. Dapat dilihat dari media yang semakin canggih dan praktis yang digunakan oleh manusia. Cara berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media digital telah menuntut manusia untuk bisa responsif dan kreatif menggunakan media komunikasi sesuai dengan keadaan zaman. Saya katakan dulu, itu gunanya itu apa disampaikan? Jadi sebelumnya Pak, ini nanti pengantar menuju ke film Pak, Iya. ke pengertian film. Kenapa tidak langsung ke film? Itu dibuang. Oh gitu ya Pak, maksud saya ada pengantarnya. Iya, nah kenapa tidak harus? Nah karena kan begini, kalian menulis latar belakang itu terlalu ngambang. Ya, artinya kalau dilihat di piramid terbalik, kerucut ya gitu, ini di luar piramid. Jadi kita harus melihat latar belakang itu dari yang pertama sekali, kenapa Anda mengkaji ini? Ya, kalau sama dengan begini, Bella tuh milih jodoh, kenapa itu Anda pilih? Tentu Anda katakan ya, saya perempuan, pertama saya terpaksa cari jodoh karena usia saya udah mau untuk nikah, kan kira seperti itu. Lalu kenapa itu yang dipilih? Kenapa laki-laki lain? Kamu punya alasan lagi gitu. Semakin mengerucut begitu. Paham? Paham. Nah, coba paragraf kedua. Paragraf kedua, salah satu media komunikasi yang sampai saat ini masih diminati oleh manusia adalah film. Film menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk disampaikan pada khalayak. Melalui film, seseorang atau sekelompok orang bisa menularkan ideologi pemahaman mereka kepada orang banyak dengan berbagai alur cerita yang dramatis. Baik, sekarang betul-betul nak film sekarang jadi apa? Sekarang dikenal orang, bukan dunia digital. Iya Pak. Lalu film ini ditayangkan ada di dunia digital. Ditayangkan. Kalau gitu kaitkan dengan itu. Oh, di dunia. Jadi kamu kaitkan dengan dunia digital. Ya, artinya kan kalau dunia digital orang tidak bayar tiket. Ya kan? Orang tidak bayar tiket kecuali kalau ada aplikasi-aplikasi yang berbayar. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia bebas saja, yang penting kita bisa mengakses, semua orang kan bisa menontonnya. Nah, terbatas dengan bioskop. Nah, itu satu alasan Anda. Nah, salah satu dan nanti gambaran Anda, nah salah satu film di antara film-film di dunia digital itu Anda mengarah ke film yang Anda pilih. Nah, lalu kenapa kok Ernest yang Anda pilih? Anda perkenalkan dulu, Ernest itu dia udah beberapa film gitu. Nah, film ini dari sebanyak film ini misalnya alasan Anda belum dibahas orang misalnya, atau terbaru atau gimana, atau lebih viral gitu, atau dibandingkan karya lain gitu. Nah, itu arah saya. Oke, baca yang ketiga, paragraf ketiga. Baik Pak, peneliti memilih film sebagai objek penelitian dikarenakan film seringkali diangkat dari keadaan dan realitas kehidupan nyata. Selain film dapat menghadirkan situasi berdasarkan ideologi dan kebudayaan suatu kelompok masyarakat, film merupakan salah satu media yang penyampaian pesannya berasal dari unsur visual dan audio. Unsur tersebutlah menjadi daya pikat untuk penonton. Orang selalu menyebut itu bukan visual dulu, audio visual dulu. Jadi audio dulu visual. Ya? Iya, Pak. Ya, orang kalau dapat perkembangan teknologi itu audio dulu, radio dulu, baru televisi. Ya. Gitu. Jangan salah sebut gitu. Oke, Pak. Lanjut. Film Cek Toko Sebelah merupakan salah satu film keluarga yang bertemakan komedi atau lebih menonjolkan unsur kelucuan pada film tersebut. Dikisahkan adanya konflik-konflik yang ada dalam sebuah keluarga Tionghoa, yaitu keluarga Koh Afuk, seorang duda yang memiliki dua anak laki-laki bernama Johan dan Erwin. Sebagai anak pertama, Johan tumbuh besar menjadi pribadi yang... Itu kan sinopsis film. Iya, Pak. Iya kan? Itu cuplikan film. Sekarang kamu memilih film itu belum masuk ke sana. Iya, alasannya memang nggak ada. Itu tadi. Coba Anda perbaiki. Yang pertama, kenapa Anda pilih
karya Ernest Prakasa, ya. Jadi kamu bisa melihat pertama dari produk-produk Ernest Prakasa sebagai saudaranya. Yang kedua tentang film ini. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa bisa saja kamu mengatakan gini, kamu memulai dari stand up komedi itu sekarang mereka sudah merambah ke dunia lain misalnya. Ada sekarang stand up komedi. Iya, stand up. Siapa lagi yang buat film? Raditya Dika, Pak. Raditya Dika, siapa lagi? Panji mungkin ya. Panji. Nah, jadi itu misalnya orang stand up komedi itu sekarang dia merambah ke dunia film. Itu misalnya siapa tadi? Ernest. Bukan, ini Ernest. Yang lagi? Raditya Dika. Raditya Dika misalnya di filmnya apa gitu, termasuk Ernest apa. Nah, baru ke Ernestnya. Oh, dimasukkan juga ya, Pak? Iya, kita kan beliau beberapa, iya kan? Nah, Ernest ini produksi yang keberapa dia ini? Cek tetangga ini kan? Iya. Nah, itu saya contoh. Nah, itu yang mengapa merasa itu. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi ketika ditanyakan orang, kenapa kamu milih Ernest? Kenapa ada filmnya si Panji atau filmnya ini? Oke, Pak. Jadi itu yang harus kamu berikan arahan itu. Lalu baru di film tadi baru kamu kaitkan sedikit sinopsis tadi. Tapi sinopsisnya tetap dimasukkan. Tetap. Ketika sudah dibuka film, baru. Jadi di depannya tadi belum kamu jelaskan alasan kamu tadi. Oke? Iya, Pak. Oke, lanjutkan. Terdapat beberapa konflik yang cukup menarik untuk diteliti pada film ini. Salah satunya konflik tokoh Yohan yang merasa dilangkahi oleh adiknya Erwin. Yohan merasa mampu dan paling berhak meneruskan toko milik ayahnya. Sayangnya Ko Afuk sulit mempercayai Yohan tersebut yang orangnya selalu memberontak. Ko Afuk lebih percaya kepada adiknya Erwin untuk mengurus toko kelontong tersebut. Namun Erwin sangat berberat hati melepaskan karirnya yang sedang naik. Oke, itu artinya kan ini sinopsis ini kalau dalam penelitian kita penelitian kamu salah satu contoh, tapi kamu tidak perlu uraikan begitu contoh, tidak terlalu itu cuplikan dari beberapa. Lalu penyelesaiannya apa? Penyelesaian konfliknya, Pak? Iya. Jadi penyelesaian konfliknya, Pak, nanti di sini ada. Di sini nggak saya jelaskan. Nah, itu Pak. Tadi karena kamu berkaitan dengan judul tadi. Iya, penyelesaian. Penyelesaian konflik tadi. Nah, satu contoh ya kayak kamu menarik tadi. Karena menurut kamu tadi kan penyelesaian konflik tadi judulnya apa namanya? Penyelesaian konflik. Dengan kayak komedi. Iya. Nah, lalu ini tentu kamu beri contoh. Ini menarik. Contohnya persoalan itu dipermudah dengan digambarkan penyelesaian dengan komedi. Ini contoh. Nah, bentuk seperti ini bentuk hal yang menurut Anda itu baru. Mungkin karena Ernest sebagai seorang stand up komedi, dia menyajikan bentuknya seperti ini. Nah, itu yang membuat Anda menarik. Paham nggak? Paham. Jadi kalau dikatakan orang, ya ini contohnya ini penyelesaiannya gitu. Nah, Anda gambarkan penyelesaian tadi itu. Contoh, bukan semuanya, contoh salah satu contoh. Tadi kita akan membuat dari kasus konflik. Ada. Itu. Baru dicantumkan penyelesaiannya. Iya, penyelesaiannya apa? Nah, Ernest kasih tahu bahwa Ernest menyelesaikan konflik itu dengan gaya komedi. Ya, komedi gitu. Ya. Oke? Oke, Pak. Lalu kamu jelaskan lah film itu panjangnya berapa, durasinya berapa. Ada, Pak. Ada di sini latar belakang. Kemudian kapan dimulai ditayangkan sebagai objek kamu jelaskan latar belakang. Ya, lalu film ini media ini cek tetangga ini tidak hanya di bioskop, juga sekarang masuk ke dunia digital, semakin luas lagi orang. Nah, gitu. Baik, masalahnya apa? Coba Anda jelas masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya untuk memberikan rumusan dan arah lebih jelas dalam penelitian ini, maka saya mengambil rumusan masalahnya ada dua, Pak. Yang pertama, apa saja penyelesaian konflik yang terdapat pada film Cek Toko Sebelah karya Ernest Prakasa. Kemudian yang kedua, apa sajakah hubungan penyelesaian konflik dengan unsur komedi dalam film tersebut, Pak? Dengan unsur komedi.
Kalau saya tidak itu. Pertama sekali konflik apa saja, konfliknya dulu. Kemudian bentuk penyelesaian komedinya, bentuk penyelesaian komedinya. Jadi konfliknya nanti ada bentuk penyelesaian komedinya. Itu yang meneliti. Ya, jadi konflik apa saja terjadi pada film. Nah, yang kedua, bentuk penyelesaian komedi apa saja. Jadi setiap konflik ini pasangan penyelesaiannya, begitu. Paham? Oke, Pak, paham. Jadi tujuan kita yang pertama, tujuannya apa? Dua juga. Apa tujuannya? Pertama, mendeskripsikan konflik yang terjadi. Mendeskripsikan konflik yang terjadi. Yang kedua? Yang kedua, mendeskripsikan penyelesaian konflik dengan cara komedi. Dengan komedi. Nah, itu. Oke? Oke, Pak. Sekarang definisi operasionalnya. Definisi operasionalnya. Pak. Di sini saya buatnya, Pak, konflik, pengertian konflik tersebut sama film komedi. Ini mana variabel X-nya? Variabel penyelesaian konflik. Bukan, kamu harus jelaskan model penyelesaian konflik. Berarti model penyelesaian konflik. Iya. Lalu yang kedua baru masalah apa? Komedi. Komedi, film komedi. Komedi kan tidak saya masa komedi itu apa? Iya, jadi model penyelesaian konflik satu, yang kedua komedi. Ya, yang ketiga baru film ini lengkap nih, film. Film cek toko sebelah. Iya, jangan kamu jelas film lagi gitu. Yang kamu masukkan film cek toko sebelah ini diproduksi oleh PT oleh siapa, panjang durasi itu identitas film. Berarti identitas filmnya. Iya, sama dengan buku, identitas bukunya gitu. Kalau novel, identitas novelnya. Iya, Pak. Oke, paham? Paham, Pak. Lalu kita bicara teori sekarang nih. Sekarang kamu yang kamu bedah itu apa? Pendekatannya itu apa? Teorinya dulu bicarakan. Teorinya saya ambil sosiologi sastra, Pak. Sosiologi sastra. Iya. Bukan. Itu berkaitan dengan sosiologi sastra. Iya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sosiologi sastra. Berarti kamu ini sama dengan Sidik. Iya, Pak. Sama dengan Sidik. Nanti kamu bisa kolaborasi sama Sidik. Mungkin ada referensi Sidik yang perlu membantu kamu, karena dia ada seminar ya. Iya, dia ada seminar, jadi mungkin kasih kontak sama Sidik. Apa sih bisa? Oke. Jadi karena sosiologi sastra ini bisa dua sisi dipandang. Yang pertama sisi di teks, ya. Jadi kajiannya sosiologi saya bukan sendiri. Itu bicara tentang konflik, persoalan pada teks, dan yang kedua teks hubungan yang di luar teks. Sosiologi sastra itu kan sosiologi ya. Iya. Tapi yang kamu lihat ini kan pendekatannya objektif. Iya. Ya kan hanya teks saja. Kamu harus jelaskan pendekatan kamu itu objektif, ya. Pendekatan kamu terhadap sastra itu pendekatan objektif. Jadi yang kamu kaji itu dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Cari referensinya itu. Ada nggak? Kalau belum. Itu belum sampai situ. Itu hanya sosiologi sastranya yang saya ambil. Coba, kali itu objektif itu, ya. Kita bicara objektif itu bicara film itu aja, nggak ada hubungannya dengan masyarakat. Paham? Paham. Itu pendekatan objektif. Jadi yang kamu kejar pendekatan itu, pendekatan kamu teorinya dari sosiologi sastra, sosiologi yang ada hubungan antar manusia yang ada dalam konflik. Kamu pahami itu. Yang nama sosiologi itu hubungan antar manusia, antar tokoh dalam konflik, dalam film. Lalu apa lagi, Bel? Baru yang saya ambil, Pak, pengertian filmnya, Pak. Pengertian film dan pembagian jenis-jenis film, Pak. Saya ambil juga. Masukkan juga, Pak. Ya boleh, tidak ada masalah. Walaupun kamu kategorikan tidak ada. Karena kategori kamu tuh film tuh komedi nggak? Komedi. Tapi kenapa? Saya ambil juga komedi. Komedi itu ada juga jenis-jenisnya. Iya, ada. Saya masukkan juga pengertian film komedi. Iya, lalu konflik sosialnya, Pak. Konflik sosialnya. Konflik yang tadi, penyelesaian konflik yang tadi, Pak. Oke. Itu termasuk ke konflik sosial, Pak, penyelesaian konflik. Iya, termasuk. Berarti judulnya memang benar ya, Pak, konflik sosial ya, Pak, saya buat. Iya, masuk.
Iya Pak. Kalau sidik dia 2-3 masalah, penyebab, konflik, penyelesaian. Kalau kamu cuma 2 masalah, konflik, penyelesaian. Itu. Iya Pak. Itu aja. Baik, yang lain ada? Itu aja kamu perbaiki. Yang lain, Bel? Itu aja Pak. Itu aja. Sekarang jadwalnya udah benar? Jadwalnya ini Pak, targetnya saya proposalnya di minggu ketiga. November nih? Iya. Sekarang minggu berapa? Kedua Pak. Kedua. Pertama. Baru pertama. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6, minggu kedua. Oke. Ya kalau minggu kedua kamu perbaiki apa yang saya masukkan tuh, besok pagi kamu selesaikan tanda tangannya. Besok pagi Pak. Lah iya. Ya kalau mau cepat. Ya kan karena itu kan perlu proses. Pak. Nah, data pustakanya mana? Ini Pak, dari sini Pak. Ada 2 halaman Pak. Oke. Jadi kalau mau bisa berkolaborasi dengan sidik, ini data pustakanya. Susunannya sudah alfabetis enggak? Alfabetis sudah Pak. Sudah. KLM. Oke. Ya oke, itu aja. Triangulasinya pakai siapa yang memvalidkan data Anda? Ini Pak. Siapa apa yang mengesahkan data Anda siapa? Mengesahkan data gimana Pak? Ya nanti kan Anda dapat data nih. Iya Pak. Kan harus ada validatornya. Validatornya harus ada 2. Kamu tunjuk validatornya. Kalau dalam penelitian kualitatif itu ada validatornya. Dosen kita juga ya Pak? Ya boleh saya senior. Bisa saja kamu membicarakan ini anak fisipol, misalnya sarjana fisipol, sosiologi juga ada masalah. Karena ilmu sosiologi sastra itu kan mengadopsi dari ilmu sosiologi. Iya, sosiologi Pak. Tidak ada masalah. Berarti dia paham dengan hal seperti itu. Begitu. Berarti validator itu kayak mengesahkan? Iya, mengesahkan. Ketika Anda dapat data, benar tidak di data saya. Jadi validator itu bisa orang yang mengerti dengan film, orang mengerti dengan sosial. Misalnya kamu kan bicara peristiwa nih. Iya Pak. Kamu ilustrasi konflik misalnya. Lalu dari konflik itu yang kamu dapat, kamu validkan ini loh peristiwanya. Kamu kasih orang untuk nonton. Tidak bisa orang itu sekarang mau validkan aja gitu. Iya. Dia juga harus menonton apa yang kamu tonton gitu. Berarti validator itu Pak, saya pilih 2 orang. Iya. Kemudian saya minimal 2 orang ya. Mau 3 pun boleh. Saya kasih proposalnya gitu ya Pak? Bukan, datanya. Oh, datanya. Bukan proposalnya, datanya. Berarti nanti ya Pak saya cari. Iya, tapi disebutkan di sini siapa validator. Disebutkan. Tunjukkan. Iya Pak. Di bagian mana itu Pak validatornya Pak? Triangulasi, keabsahan data. Keabsahan data. Keabsahan data. Ini sudah mengikuti struktur yang di pedoman badan udah. Pedoman saya sebetulnya Pak. Itu ada. Iya Pak. Nah, itu ada. Jadi jenis penelitian itu penelitian kualitatif deskriptif, ya. Iya Pak. Dan jangan hanya disebut, kalau bisa rujukan yang dimaksud kualitatif deskriptif itu menurut siapa. Harus begitu. Ya kalau bisa gitu. Iya Pak. Jangan kita sebutkan aja lalu kita tidak tahu yang dimaksudkan kualitatif deskriptif. Terus contohnya tadi Anda katakan tuh, Anda berarti tidak paham dengan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu memang harus berlaku yang namanya validator, keabsahan data. Yang ahli itu artinya orang yang tahu dengan itu. Ya gitu. Ya itu saja, saya rasa saja. Pemimpin kedua siapa? Bapak pemimpin 2 Pak. Pemimpin pertama saya Pak Almustian. Sudah bawa Almustian belum? Saya bawa kemarin Pak. Jadi? Ada yang direvisi penambahan juga. Lalu? Kemarin saya pakai yang psikologi sastra Pak. Ternyata setelah Bapak lihat proposal saya lebih bagus ke sosiologi katanya Pak. Ya saya ganti Pak. Awalnya yang psikologi menjadi sosiologi gitu Pak. Lalu enggak? Itu aja Pak. Enggak ada tantangan?
Kan saya print baru Pak, tanda tangannya ada di sana Pak. Oh ya udah, nanti kamu perbaiki supaya jangan masalah nanti latar belakang, kamu perbaiki besok pagi. Ya, Saya Pak. tunggu. Pukul berapa Pak? Kamu mau pukul berapa? Mau pukul 6, pukul 7, pukul 4? Boleh saya ibadah dulu Pak? Iya, ibadah dulu apa? Kamu ibadah jam berapa? Saya ibadah jam 8 Pak. Jam 8. Sampai jam 10. Oh ya, nanti sore aja. Oh, sore aja. Kan besok hari Minggu. Iya. Ya, sore aja. Tapi kamu telepon dulu saya atau SMS dulu. Mana tahu saya ada rencana keluar. Oh, baik Pak. Ya, jadi kamu kalau tidak ya kayak sore begini pukul 4. Ya, habis saya udah sholat asar. Udah, kamu datang. Baik Pak, besok saya kabarin Bapak. Iya. Itu aja. Udah cepat, sebenarnya cepat kalau saya begitu. Memang proposal ini namanya proposal rancangan. Bisa saja nanti dari apa akan masuk, ya akan masuk saran-saran dari apa dari apa namanya kontributor dosen-dosen lain. Dan ini cermati bahasa tadi seperti tadi penggalan tadi udah jelas. Cermati itu bahasa, kemudian ini halamannya belum ada, ya halamannya belum ada, kamu cermati aja halamannya. Nah, kemudian di sini apa dulu daftar isi. Daftar isi saya buat juga Pak. Iya, supaya orang mudah mencari. Baik Pak. Halaman ini ya, halamannya di pojok kanan atas. Lalu ini kalau daftar pustaka ini, kalau 2 baris ini udah benar ini. Jadi kalau di 2 baris daftar pustakanya itu apakah jurnal itu dirapatkan jadi 1 spasi. Antar daftar pustaka itu baru kita menggunakan 1,5 spasi. Iya Pak. Nah, 1,5 spasi. Lalu cermati lagi bab 4 ini, ya sumber datanya apa. Nah, Anda bisa nanti mengacu kepada ya itu perubahan ya sidik juga perubahan sama. Kalau kolaborasi tidak ada masalah. Mungkin ada yang kelebihan di kamu, ada yang kelebihan di sidik, gitu ya. Baik. Itu aja. Oke. Besok saya tunggu. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan cepat sarjananya. Amin.